Alhamdulillah malam ini kita udah datang para narasumber kita, seorang peneliti senior dari Back History of Indonesia yang selama ini sudah melanglang buana ke Sumatera dan Jawa dalam meneliti target-target beliau, yaitu kita sapa dulu sekarang Bang Santo Sabah Piliang. Selamat malam Bang Santo. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah sehat. Perlu kami deklarasikan ya pada malam ini ya kepada pemirsa di sini. Diskusi ini tanpa niatan menistakan atau juga menyudutkan suatu agama. Jadi dialog ini adalah dialog telaah dari kajian akademis dari masing-masing narasumber. Yang pertama kita berikan waktu untuk Bang Santo Sabah Piliang. Silakan Bang Santo. Terima kasih untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, sebangsa setanah air, senusantara. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Tak lupa saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada Buya Fahmi Basya, Bang Fahmi. Assalamualaikum Bang Fahmi. Ya, terima kasih tak lupa saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada manajemen TBH yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Jadi TBH dalam hal ini sebagai manajemen dari apa kerja saya selama ini telah memfasilitasi beberapa penelitian, kemudian saat ini sudah bekerja memulai untuk mempublikasi apa-apa penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang yang bernama Santo Sabah. Hampir 10 tahun lebih, Santo Sabah itu meneliti Borobudur dan situs-situs di Nusantara, dan terakhir bertemu dengan pelabuhan penelitian telah menemukan puzzle yang selama ini tidak terkoordinasi. Kesejarahan Nusantara itu sudah mulai tampak bersatunya puzzle-puzzle kesejarahan di Nusantara, yaitu saat Santo Sabah itu meneliti di situs Muara Takus, di Candi Muara Takus. Jadi Candi Muara Takus sepertinya adalah ending dari pencarian saya, penelitian saya yang selama ini belum mendapatkan hasilnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Fahmi, karena beliaulah yang menjadi motivasi saya untuk meneliti, sehingga hingga saat ini saya bekerja mencari kebenaran-kebenaran sejarah yang saya anggap sejarah tertulis saat ini di Nusantara, itu saya anggap tidak demikian. Berkat Bang Fahmi lah saya terpacu untuk mencari kebenaran-kebenaran sejarah. Itu diawali oleh penelitian Bang Fahmi tentang Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Itulah yang memancing motivasi saya untuk mencari kebenaran-kebenaran sejarah di Nusantara. Dalam proses penelitian itu, saya banyak menemukan hal-hal yang menggugurkan pencatatan selama ini tentang sejarah leluhur kita, terutama di Borobudur. Itu terlabeling saat ini tidak seperti itu. Yang pokok adalah pencatatan sejarah tentang leluhur kita yang terlanjur dianggap bahwa leluhur kita itu animisme, dinamisme.
dalam penelitian pencarian saya banyak menemukan hal-hal bahwa tidak demikian pandangan publik yang sudah terlanjur terlabeling animisme, dinamisme. Nyatanya, faktanya tidak demikian. Jadi leluhur kita, nenek moyang kita terlabeling animisme, dinamisme. Padahal budaya di dunia ini kemungkinan yang sudah punya konsep berketuhanan satu Tuhan, monotheism, itu saya beranggapan bahwa di Nusantara lah budaya yang sudah mempunyai konsep ketuhanan. Oleh karena itu Islam mudah diserap di Nusantara karena konsepnya sudah monotheism. Jauh sebelum 5M, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, jauh sebelum lahirnya 3 agama di India, Hindu, Buddha, Jaina, itu leluhur kita sudah mengakui adanya satu Tuhan. Jadi penemuan-penemuan saya saat ini, saya masih berkata, beranggapan itu subjektif. Jadi valid dan tidak valid penemuan saya ini yang banyak menggugurkan labeling selama ini tentang leluhur kita itu harus dikaji oleh ilmuwan, oleh sejarawan untuk mengembalikan catatan benar sejarah Indonesia saat ini. Sudah 76 tahun kita merdeka, tapi pencatatan sejarah masih menggunakan cara pandang penjajah yang dominan itu nyata-nyata punya niatan ingin mengaburkan catatan leluhur Nusantara. Jadi benar kata Juri Lina, untuk menguasai suatu bangsa, putuskan pengetahuan terhadap leluhurnya, kemudian hilangkan jejak-jejak sejarah agar tidak bisa diketahui oleh keturunannya. Jadi sudah terbukti hal itu terlabeling di beberapa situs. Kemudian kerajaan-kerajaan pra-Islam itu sudah terlabeling berdasarkan 2 ajaran yang terlahir di India, terutama situs-situsnya. Itu sudah terlabeling saat ini berdasar pada 2 ajaran di India. Kalau yang tidak ada patungnya, itu ajaran satu lagi. Kalau yang ada patungnya, terlabeling satu lagi. Nah, itulah yang sudah terpublikasi saat ini. Jadi di sini saya meneliti, kemudian menemukan sekarang saatnya untuk publikasi bahwa catatan sejarah leluhur kita, terutama situs-situs, diantaranya Borobudur, tidak demikian. Jadi hal ini harus diketahui oleh para ilmuwan. Hal ini harus dicermati oleh para sejarawan untuk merekonstruksi catatan benar sejarah Indonesia. Untuk apa? Untuk membangkitkan mentaliti anak cucu kita bahwa leluhurnya itu tidak seperti apa yang tertulis saat ini. Jadi saya banyak temukan bahwa leluhur kita itu terdahulu jauh sebelum Veda dituliskan itu sudah ekspansi ke 3/4 muka bumi. Jadi kaum Saka itu adalah leluhur kita. Jauh sebelum 1300 Masehi. Itu leluhur kita yang ekspansi ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India melahirkan 3 ajaran di India sekarang itu. Jadi itu asalnya adalah dari kita. Saya temukan itu falsafah ajaran itu bernama Dharma. Jadi kaum Saka itu adalah leluhur kita, kaum Arya, kaum Skythia, orang Eropa bilang itu, itulah yang ekspan ke 3/4 muka bumi di tahun 3000 SM. Itu leluhur kita, kaum Arya itu menuliskan saat 3000 SM itu belum terdeteksi ya oleh sejarawan Eropa bahwa ada filosofi apa yang mendasari lahirnya 3 agama itu. Di tahun 1300 SM baru terdeteksi bahwa kaum pendatang itu, kaum Arya itu yang disebutnya, kalau bangsa asli India kan itu Dravida. Tapi kalau pendatang itu adalah kaum Arya. Jadi kaum Arya itulah yang membawa filosofik dasar Dharma, Dharmik original saya menyebutnya, untuk membedakan bahwa Dharmik original itu yang mendasari falsafah Dharma itu, Dharmik original itu yang mendasari tumbuhnya, lahirnya 3 ajaran di sana.
di, di tahun 500 SM. Jadi Veda itu yang dibawa oleh kaum Saka, leluhur kita, ajaran Dharma, filosofi Dharma itu, Dharmic original itu, tahun 3000 SM sudah dibawa oleh leluhur kita. Kemudian baru dituliskan menjadi kitab yang bernama Veda, itu 1300 SM. 1300 SM. Veda dituliskan oleh kaum yang bernama Saka, kaum Arya. Filosofiknya adalah Dharma, Dharmic original. 1300 Veda SM, 1300 sebelum Masehi, Veda dituliskan oleh suku kaum yang bernama Saka. 1300. Kemudian setelahnya 1300 sampai 500 SM baru terlahir dua ajaran yang bernama Jaina dan Buddha. Itu 500 SM. Karena Veda ditafsirkan secara bebas, kemudian memunculkan suatu pandangan baru. Pencetusnya adalah salah satunya Siddhartha Gautama. Di masa yang sama itu juga ada pencetus lain yang basicnya itu Dharma, Dharmic, itu bernama Mahavira. Jadi Mahavira lebih dahulu wafat sebelum Siddhartha Gautama, yang mulia Siddhartha Gautama wafat. Itu yang mencetuskan Jainism, 500 SM. Setelahnya, tahun-tahun setelahnya itu baru terlahir ajaran yang bernama Hindu. Jadi Hindu itu secara formil itu adanya nanti di tahun 1830 di era kolonial. Jadi sebelumnya itu abad 9 Masehi itu sudah mengelompok orang-orang yang tidak Jaina, tidak Buddha, tapi mau menggunakan filosofi dasar Dharma itu, tapi belum berbentuk formil. Di tahun 1300 Masehi ya, barulah mulai mengkristal. Kemudian saat adanya kolonial Inggris di sana, barulah terbentuk secara formil 1830 Masehi. Jadi jelas ya, ada filosofi dasar yang dibawa kaum yang bernama Saka atau Arya, itu terdeteksi oleh sejarawan Eropa, itu kaumnya adalah kaum Scythia disebutnya. Padahal itu adalah kaum Saka. Versi Eropa itu sebutnya Scythia. Ternyata itu adalah kaum Saka. Dan kaum Saka itu sumbernya saya temukan itu di kita, di Nusantara. Ajarannya itu filosofiknya Dharma, Dharmic original. Itu ada pusat pembelajaran Dharma, Dharmic original di Muara Takus. Itu saya temukan Sangharama besar, semacam universitas ya. Itu yang dilihat Itsing abad 7. Itsing itu melihat reruntuhan sisa pondasi di Muara Takus sana. Itu rupanya Dharmapala namanya, sisa reruntuhannya. Tahun 1013 itu ada sosok dari Tibet namanya Atissadipamkara belajar kepada orang yang bernama Swarnadipa Dharmakirti. Nah rupanya Atissadipamkara Itsing itu belajar ke tempat itu. Jadi di situs Muara Takus itu ada area luas yang disebut kota suci, dikelilingi tanggul kuno itu. Di dalamnya ada pusat puja. Nah disitulah saya berdasarkan catatan-catatan Tiongkok itu saya temukan tahun-tahunnya itu yang paling jauh yang saya temukan itu abad 4 Pahuan, Yunsang, Yuning, kemudian ada abad 4, 5, 6, sampai ke 7 yang terkenal ya Itsing. Itu rupanya mereka yang belajar ke kita, belajar ajaran Dharma. Jadi publikasi saat ini terbalik. Jadi yang dikatakan sejarawan mainstream saat, jadi para penjara Tiongkok itu sebenarnya ajaran Dharma, filosofi Dharma, Dharmic origin yang jauh sebelum 1300 sebelum Veda dituliskan, filosofik Dharma ya, Hindu bukan Jaina, itulah yang leluhur kita punya keyakinan seperti itu dan berprinsip sudah satu monoteisme.
itulah yang tergambar di Borobudur saat ini. Di Borobudur itu yang tergambar adalah filosofik ajaran dharmik original yang tergambar di Borobudur. Di situs-situs Nusantara sekarang ini terlabeling berdasar. Jadi kalau Buddha itu terlabeling Buddhism, kalau yang tidak ada patungnya itu terlabeling adalah Hindu. Pertanyaan besar yang dapat di Nusantara itu berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Pertanyaan besar yang tidak ada jawabannya sampai saat ini ya. Pertanyaannya seperti ini, kapan dan siapa misionaris, pendakwah, biksu, biku, ajaran yang terlahir di India itu datang ke Nusantara? Inilah harus yang direvisi oleh para ilmuwan, para akademisi terhadap pencatatan selama ini, terutama pada situs-situs Nusantara. Dalam hal ini yang pokok adalah Borobudur terlabeling saat ini berdasar pada salah satu hal ini harus diketahui para pengambil kebijakan. Jangan sampai salah sikap, karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Pencapaian ilmu di suatu masa dapat gugur oleh penemuan ilmu di masa selanjutnya. Jadi ini tantangan buat para akademisi, para ilmuwan, jangan sampai salah sikap. Kemudian yang saat ini adalah Prambanan. Prambanan itu sama seperti kasusnya seperti Borobudur. Ada seperti geliat ingin menjadikan pada seolah-olah berdasar pada salah satu ajaran di India. Kalau Borobudur itu sudah jelas ya terlabeling apa, kemudian Prambanan ini sepertinya akan dijadikan seperti itu. Itu yang terupdate itu dari Dirjen Hindu itu sudah gulirkan itu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi hal ini harus diketahui oleh para pejabat, para akademisi, Bang Sultan, manajemen TBH, untuk akan datang menghadirkan para pejabat pengambil keputusan tahapan TBH ini ya. Kemarin kita sudah mendatangkan Mbak Ridwan Saidi, kemudian saat ini adalah Buya Fahmi. Itu memang dibutuhkan. Jadi carut marut catatan sejarah Nusantara Indonesia saat ini kesejarahan, sehingga banyak timbul figur-figur Santo Sabah, figur-figur Kiai Haji Fahmi Basya, figur-figur Ridwan Saidi, itu memang dimungkinkan karena ketidaktegasan para pengambil keputusan terhadap kesejarahan. Ini tidak main-main. Jadi malah ada wacana ingin menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah. Itu sangat berbahaya. Jadi suatu bangsa itu akan hilang percaya dirinya jika kesejarahannya itu hilang. Itu sangat berbahaya. Jadi dengan adanya forum ini, semoga gaungnya itu didengar oleh para pengambil kebijakan untuk merevisi, merekonstruksi catatan sejarah negeri ini yang sudah para pengambil kebijakan. Jangan sampai nanti salah sikap ingin menduniakan situs di Nusantara, di Indonesia, tapi salah pijakan karena basicnya itu pelabeling itu kan tidak akademik. Jadi apa yang saya lontarkan ini bisa diuji oleh kaum akademisi, kaum sejarawan, bahwa tidak benar apa yang terlabeling selama ini terhadap Borobudur. Hal yang mudah seperti itu. Pertanyaan besar, kapan dan siapa misionaris Hindu itu terlabeling salah satu di antara dua ajaran yang terlahir di India. Faktanya saya temukan bahwa leluhur kita lah yang ekspansi ke India melahirkan 3 ajaran di sana. Yang saya dapatkan pribadi subjektif itu nama Dharma Dasa itu 700 sebelum Masehi. Dharmapala, kemudian ada Sariputra itu jelas nama Nusantara. Jadi di stupa Nalanda sana ada stupa yang bernama Sariputra. Jadi Sariputra itu salah satu cikal bakal lahirnya Buddhism itu. Jadi harus diklarifikasi. Jadi forum ini adalah forum akademik. Apa yang Santo Sabah presentasikan, apa yang Bang Fahmi Basya itu presentasikan adalah subjektif. Itu wajar-wajar saja dalam hal keilmuan.
Dan dari beberapa pandangan subjektif itulah nanti para akademisi, para sejarawan menguji secara objektif untuk mendekati kebenaran. Hal yang perlu dicatat adalah dalam pencatatan sejarah kita adalah awal perhitungan tahun Saka. Awal perhitungan tahun Saka itu dimulai 78 Masehi. Dasarnya apa? Para sejarawan tidak pernah kasih alasan. Jadi awal penghitungan tahun Saka di prasasti itu selalu tahun Saka di prasasti itu cara menghitung mengkonversinya ke Masehi selalu ditambah 78 Masehi. Dasarnya apa? Itu tidak jelas. Jika kita mengamini sepanjang awal tahun Saka di prasasti tahun 78 Masehi, berarti tidak ada peradaban, tidak ada sejarah di tahun 78 Masehi. Itu merugikan sekali. Sementara penemuan-penemuan candi, penemuan-penemuan situs itu mengabarkan bahwa ada peradaban maju sebelum 78 Masehi. Hal inilah hal yang pokok untuk direvisi, untuk dikaji ulang, diteliti oleh para ilmuwan, para sejarawan, untuk merekonstruksi catatan sejarah kita. Untuk apa? Untuk memotivasi generasi kita, anak cucu kita, bahwa leluhurnya itu adalah bangsa maju, bangsa besar, sudah 3/4 muka bumi, dan falsafahnya itu Dharma, melahirkan 3 ajaran yang terlahir di India. Tapi faktanya sekarang terpublikasi terbaik. Situs-situs di Nusantara dianggap berdasar pada salah satu ajaran yang di India. Itu salah besar. Di Borobudur itu banyak saya temukan hal-hal yang menggugurkan selama ini tentang Borobudur. Di antaranya adalah teks literasi kata Separga. Dan Dharma itu, Dharmik original itu tergambar di Borobudur dengan teks literasi Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma, Cita Kaya Cita. Itu teks-teks Dharma membuktikan bahwa benar filosofi ajaran leluhur kita yang bernama Dharma, Dharmik original, itulah yang tergambar di Borobudur. Jadi Dharma, Dharmik original yang sudah satu Tuhan itu tergambar di Borobudur. Masa dahulu dipelajari di Oratakusana, ada universitasnya namanya Dharmapala. Kemudian sampai saat ini ajaran Dharma itu, Dharmik original itu terekam sempurna di Bali. Dan sudah monoteisme. Itulah yang harus direvisi, direkonstruksi ulang pencatatan sejarah kita. Ini hal yang penting. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, tapi cara pandangnya masih cara pandang pencatatan sejarah versi penjajah. Penghitungan awal tahun Saka 76 Masehi itu dasarnya apa? Itu hal yang pokok yang harus direvisi oleh para sejarawan. Jadi forum ini adalah forum untuk supaya didengar oleh para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan di negara ini. Jadi kami, Santo Sabah, Bang Fahmi Basya, itu adalah subjektif. Dimungkinkan dan wajar untuk mendekonstruksi catatan sejarah, memporak-porandakan catatan sejarah yang selama ini ada karena ketidaktanggapan para akademisi, para ilmuwan menyikapi hal ini. Jadi ini segera ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan. Jangan sampai salah sikap terhadap peninggalan-peninggalan leluhur kita yang Santo Sabah temukan pribadi itu tidak benar. Jadi labeling selama ini tentang situs-situs di Nusantara itu bisa gugur dan dapat gugur oleh temuan-temuan pribadi Santo Sabah. Hal yang mudah saja, Borobudur itu terpublikasi didirikan 824 berdasarkan disertasi Kasparis. 824 itu, tahun 824 itu jelas itu angka perkiraan. Penamaan Borobudur itu juga tanpa dasar. Cara pandang Kasparis yang menganggap ada desa Bore di sekitar Borobudur itu, kemudian Budur dianggapnya itu purba, tidak berdasar semua. Saya temukan nama sejatinya Borobudur dan berdasar. Penamaan di relief Borobudur itu pun bisa tergugurkan. Selama ini penamaan relief berdasarkan versi India itu tidak bertepatan. Jadi relief dasar yang tertutup saat ini terpublikasi bernama Karmawi Bangga
itu Bernard Kemper 1970 itu menyelidiki relief yang tertutup itu. Jadi penamaan Karma Wibangga itu berdasar pada kitab Mahakarma Wibangga, tapi tidak menggambarkan hal-hal yang di kitab Karma Wibangga itu. Begitu juga untuk selanjutnya penamaan Datu Arupa Datu itu versi India. Apa nama sejatinya asli Nusantara itu saya dapatkan. Di Sunda Wiwitan ada di asli Nusantara itu terekam 3 tahapan itu penamaan Borobudur. Kemudian patung bentuk visualis itu bukan visualisasi yang mulia Siddhartha Gautama, itu adalah kontemplasi spiritual leluhur kita Topo Broto, Tapapo, Sumatera, Kamala, istilah Sulawesi, Upasena, itu prosesi kontemplasi leluhur kita. Jadi dapat gugur labeling selama ini tentang Borobudur yang terlabeling berdasar pada salah satu direvisi untuk pencatatan sejarah terhadap Borobudur. Seperti itu. Jadi penemuan-penemuan ya ini seharusnya tanggap para ilmuwan, para akademisi mengkritisi. Jangan sampai nanti timbul beberapa orang Santo Sabah, berapa orang Kiai Haji Pamungkasa, berapa orang membuat rancu. Kemudian yang pokok adalah mencari tahu kapan awal pencatatan tahun Saka di prasasti itu. Saya skeptisme ilmiah tidak sependapat tentang itu. Jadi kalau kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti 78 Masehi, berarti memang tidak ada benar sejarah leluhur kita sebelum tahun itu. Dan inilah yang padahal banyak penemuan-penemuan kerajaan paling lama dalam negara Kutai, Masehi 4 Masehi. Relief dasar Borobudur Mahakarma Wibangga menggunakan naskah Karma Wibangga, Mahakarma Wibangga. Itu kitab dari India. Itu Bernard Kemper itu 1970 meneliti kitab yang tertutup itu tidak membuktikan benar bahwa Karma Wibangga itu bisa menafsirkan, bisa menerjemahkan relief dasar di Borobudur, tentang Borobudur. Intinya kita sudah dapat ya, apa yang dipaparkan sama Bang Santo Sabah ini adalah bahwa benar ajaran Hindu Buddha itu berasal dari India. Dan tidaklah benar situs-situs di Nusantara Indonesia ini berdasarkan agama Hindu atau agama Buddha begitu. Sehingga tidak benar itu gitu loh ya. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itu adalah agama Dharmik original. Jadi Dharma, ajaran Dharma yang dinamain sama Bang Santo Sabah ini adalah Dharmik original. Begitu yang saya tangkap ya dari pembicaraan tadi. Sudah nyambung, Bang Sitan? Sudah ya. Jadi bukan agama ya, tapi ajaran. Jadi pandangan tentang agama itu kan harus punya berketuhanan, kemudian punya nabi, punya kitab. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah ajaran. Hal ini yang dapat dengan mudah menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur ya. Jadi konsep Buddhism yang dibawa, yang dicetuskan yang mulia Siddhartha Gautama dengan konsep Buddhism yang ada di kita itu konsep ketuhanannya itu jelas berbeda. Itu yang dapat dengan mudah menggugurkan ya di konsep ketuhanannya terutama. Kemudian masuknya Buddhism, masuknya Hinduism yang dua ajaran yang terlahir di India ke Nusantara itu tahunnya itu jelas 1954 dan 53. Kemudian publikasi Borobudur terhadap salah satu ajaran yang terlahir di India itu tahun 1953 itu baru terpublikasi jelas itu saat Asin Jinarakita itu mencetuskan acara Trisuci Waisak 1953 di Borobudur. Mulai saat itu terpublikasi bahwa Borobudur berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Jadi prinsipnya seperti itu. Catatan sejarah kita terutama Borobudur harus direvisi ulang. Tadi benar yang disimpulkan oleh Pak Moderator adalah seperti itu. Tapi bukan agama ya, tapi ajaran. Silakan Pak Moderator. Karena kita tadi kedatangan tamu ya Pak Datuk Muhammad Yunus.
Pak Datuk Muhammad Yunus, apa sudah datang? Tadi sudah ada tadi ya. Silakan Pak Datuk buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Ya, Alhamdulillah. suaranya tidak begitu keras dari tadi. Oh iya, Jadi maaf. pertama ada ngikut dari Pak Santo tadi. Iya, karena Pak Santo karena kondisi dia ada di NTT ya, di Labuan Bajo sana. Mungkin sinyalnya itu tidak stabil gitu loh. Iya. Ah, Datuk. Saya sangat bahagia ada Buya menjelaskan tadi. Kata Buya 76 kali sudah berziarah ke candi. Saya juga merinding karena saya baru pertama beberapa kali mengikuti ini sejarah-sejarah yang ditulis Santos, apalagi sudah dipublikasi oleh Buya tadi. Ya. Saya bahagia sekali, terharu, gembira apa yang dipaparkan oleh Buya tadi. Saya terima kasih Buya, perkenalan dari jauh. Kita walaupun acara begini, kalau bagi saya sangat berharga sekali, lebih daripada emas, mutiara sekali, dapat bersilaturahmi dengan Buya, dengan Sultan, ya, dengan Zulkarnain, dengan Didi, ya. Itu perkenalan saya dari Riau. Kenapa? Karena saya lahir di Candi Muratakusnya. Candi Muratakus itu kalau kata Pak Santos, Prof Santos, dia kan sudah masuk ke suku kami. Dia berapa bulan kemarin ada di Candi Muratakus. Dan juga Prof, terima kasih Prof bisa bergabung. Tuanku yang mulia Sultan, barangkali itu aja komentar saya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Muhammad Yunus. Oh ya, tadi selamat ya, udah diresmikan jadi Sultan Kampar. Makasih. Alhamdulillah. Nanti mungkin ke depan kita juga akan membahas masalah Sriwijaya, masalah Kampar. Nanti mungkin di bulan depan kita akan lengkapin beberapa sesi untuk membahas itu. Ditunggu aja ya, Datuk Yunus. Terima kasih atas sambutannya sekarang ini. Tadi ada satu yang bertanya ke Bang Santo ya. Kalau silakan Bang Santo, kalau ada yang mau ditanggapi Bang Santo. Siap. Jadi intinya Borobudur itu adalah peninggalan leluhur kita bangsa Nusantara. Intinya Borobudur itu adalah peninggalan bangsa Nusantara. Kalau ditanyakan kerajaan yang membuatnya, itu bukan berbentuk kerajaan. Saya temukan pusat dari Sailendra itu kelompok Kadatuan istilahnya. Itu sebelum terpublikasi menjadi Sriwijaya, itu ada di tempatnya Bang Haji Yunus itu, di Candi Muaratakus. Jadi itu bukan Buddha, bukan Hindu. Itulah yang saya temukan bernama Dharma, Dharmic original. Itu. Terus kemudian ajaran itu yang tergambar di Borobudur bukan ajaran yang terlahir di India. Bukan salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India. Tapi filosofi dasarnya bernama Dharma, Dharmic original. Dharmic original versi saya untuk mengatakan bahwa Dharmic original, Dharma itu ajaran leluhur Nusantara, itu bukan ajaran yang terlahir di India, tapi filosofi ajaran itu yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Faktanya sekarang Borobudur itu terlabelkan pada
salah satu ajaran yang terlahir di India. Itu harus direvisi pencatatannya. Dan filosofi ajaran Dharma itu, Dharmic original, itu sampai saat ini tersimpan di Bali. Jadi Bali itu sejatinya adalah tempat tersimpannya ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara. Dalam hal ini adalah Borobudur. Ajaran itu tergambar di Borobudur dan ajarannya itu sampai saat ini tersimpan di Bali. Jadi Bali itu sejatinya bukan masyarakat Bali pada umumnya dominan bukan menganut ajaran yang terlahir di India. Jadi ada masa di pemerintahan itu harus masuk dalam satu agama, itu harus terpaksa masuk dalam satu nama ajaran yang terlahir di India. Itu pokoknya ya. Ajaran itu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali. Itu adalah ajaran leluhur kita. Jadi di bawah di relief yang tertutup itu ada banyak hal-hal yang menggugurkan selama ini tentang labeling Borobudur. Pak Fahmi Basya itu menafsirkan versi beliau, dan itu bisa membenarkan apa yang Pak Fahmi Basya telah berdasarkan versi beliau. Tapi yang jelas fakta akademik sejarahan itu membuktikan bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Tapi ajaran yang tergambar di Borobudur itu adalah Dharma, ajaran leluhur Nusantara yang sudah monoteisme, sudah tauhid, itu berasal dari kita. Itu tergambar di Borobudur, terdahulu dipelajari di Suwarnadwipa di Sumatera, di tempatnya Bang Haji Yunus itu banyak rekaman-rekaman yang menjelaskan bahwa ajaran leluhur kita itu, Dharma itu, terdahulu dipelajari di sana. Yang saya dapatkan dari catatan Tiongkok itu 700 SM. Jelas itu sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Jelas itu sebelum dua ajaran di India lahir. Itu yang dibawa oleh kaum leluhur kita, Saka, yang seluruh prasasti di Nusantara itu tercantum itu Saka, tahun Saka. Itulah kaum Saka leluhur kita yang ekspansi ke India, membawa ajaran yang bernama Dharmik, yang mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Jadi Borobudur itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Mengenai penamaan dan bentuk kontemplasi spiritual yang ada di Borobudur itu bukan patung yang menggambarkan Siddhartha Gautama. Relief-reliefnya juga bukan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Itu yang harus diklarifikasi oleh para sejarawan. Mengenai beberapa tafsir versi-versi yang lain, itu sah-sah saja. Tinggal nanti para ilmuwan mengkritisi dari apa temuan-temuan dari Fahmi Basya, kemudian dari Santo Sabah, atau siapapun, itu harus menjadi bahan. Sebelum lebih valid lagi jika catatan leluhur kita yang ada di Leiden sana, yang 26.000 dokumen itu dikembalikan kita, kemudian diteliti, barulah itu terbukti kapan Borobudur itu dibangun, kemudian oleh siapa. Sekarang ini kan kita hanya membaca dari catatan yang tersisa, kemudian banyak versi-versi dari beberapa subjektif itu yang tampil, dan itu menjadi beban yang harus diberikan para sejarawan yang harus meneliti untuk membuktikan secara valid kaum ilmuwannya. Itu yang menjadi pokok bahasan dalam Zoom saat ini. Ya, makasih. Ya, baik Bang Santo, terima kasih tadi pemaparannya atas pertanyaan ya. Sekarang berhubung waktu kita sudah sampai, sebetulnya sudah lewat 4 menit. Tapi ini ada kebetulan ini satu perempuan. Nah, ini yang mau nanya. Mungkin kita bisa kasih ya Buya, Bang Santo ya, satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin silakan nanti Bu Eka Dewi ditujuin kemana. Nanti mungkin dijawab sama Buya, sekaligus closing statement dari Buya. Oke, silakan Bu Eka Dewi.
buka mic-nya. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf saya tidak on cam ya. Saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan singkat saja. Tadi sebenarnya karena suara Pak Santo tadi putus-putus, saya memang tidak bisa mengikuti dengan baik. Tetapi dulu saya pernah ngikutin pembahasan beliau mengenai Borobudur, dan tadi juga disinggung bahwa Borobudur adalah tinggalan dari leluhur kita yang disebut dengan apa tadi, bangsa Saka atau apa tadi ya. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Buya Fahmi bahwa Borobudur adalah tinggalan dari Nabi Sulaiman. Satu saja pertanyaan saja, apakah Nabi Sulaiman itu adalah leluhur dari bangsa Nusantara? Karena kalau dikaitkan tadi kan dua teori tadi sama-sama menyebutkan tentang siapa yang membangun atau memberikan tinggalan berupa Candi Borobudur. Jadi pertanyaan saya cuma satu, apakah Nabi Sulaiman itu adalah leluhur bangsa Nusantara? Terima kasih. Baik, Ibu Ika Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf ya Pak Dino, kita waktu udah habis dulu Pak, secara formal kita akan ditutup. 5 menit aja Pak. Sebentar Pak, kita tadi sudah janji kita tadi untuk kasih satu pertanyaan aja lagi ke Ibu Ika Dewi. Silakan dulu Pak Fahmi Basa menjawab dari pertanyaan Bu Ika Dewi sekaligus closing statement dari Buya. Silakan Buya, waktu kami persilakan. Ya, jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ceritanya kan di surat Semut. Ayatnya mengatakan Nabi Sulaiman itu mengumpulkan tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Nah, itu tidak diceritakan itu di mana. Itu di kerajaannya Daud, karena dia baru saja menerima mewarisi Daud. Itu di mana? Jawabnya tidak tahu. Nah, kemudian ayatnya mengatakan di ayat 18 mengatakan hatta iza atau ala wadina. Maka ketika dia sampai di Wadina, lembah semut, lembah semut itu di Borobudur, itu ceritanya. Di Borobudur sekarang itu, kalau mau dilihat lagi di Bukit Setunggu sana. Jadi dia datang. Nah, tapi secara teori, dari mana semut itu tahu nama Sulaiman? Itu masalahnya. Kan semut ngomongan, hai semut-semut masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak diinjak-injak kamu oleh Sulaiman. Nah, semut itu tahu kata Sulaiman ini dari mana? Kalau bukan Sulaiman kecil pernah tinggal di situ. Itu teorinya. Karena Nabi Daud itu kan kerjanya perang terus. Ya, Nabi Daud itu diisukan punya istri banyak. Nah, ini teori ya. Teorinya pastilah salah satu istri Nabi Daud adalah orang Jawa. Nah, anaknya Sulaiman, makanya dinamakan pakai Su. Nah, kemudian setelah dia umur sekitar kelas 5 SD diambil dia ya. Itu ada reliefnya di Borobudur waktu dia diambil oleh bapaknya nih. Nah, ada di buku saya itu. Diambil dia. Nah, mungkin dia diambil dilatih di Gunung Padang sana. Latih berkuda, latih bangun pagi, latih ngaji atau segala macam. Nah, kemudian baru diwariskan. Jadi berarti budaya mudik itu Nabi Sulaiman yang melakukannya dulu. Itu jawabnya. Jadi teorinya Nabi Sulaiman itu ya orang Jawa, makanya namanya pakai Su. Dan Al-Quran mengatakan dia sebaik-baik hamba. Itu jawaban dari saya tentang Nabi Sulaiman. Ya, jadi kalau kita ingin menutup kalau kita ingin menutup acara ini, ada ilmu yang namanya ilmu humaniora, ya kan? Ilmu tentang manusia kan, humaniora kan. Nah, itu mempelajari peninggalan manusia, ya. Peninggalan manusia. Nah, untuk meneliti tentang manusia nih, peninggalan manusia. Itu definisinya kan. Nah, tetapi setelah Al-Quran turun,
itu harus dikoreksi. Karena peninggalan yang ada di bumi itu tidak semua peninggalan manusia. Ada peninggalan karya jin dengan izin Allah lewat Nabi Sulaiman. Sehingga kalau manusia meneliti sebuah patung, belum tentu itu adalah manusia yang buat. Jadi ilmu humaniora itu harus dikoreksi. Tidak semua candi dibuat oleh manusia. Tidak semua patung dibuat oleh manusia. Ada candi, karena ada gedung-gedung yang tinggi tadi dibilang kan, dalam Al-Quran kan. Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda menghargai Al-Quran sebagai bacaan yang solid, yang terpelihara. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu adalah data yang handal, yang bisa dijadikan data ilmu pengetahuan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menakjubkan pernyataan terakhir dari Buya kita. Al-Quran memang sumber dari, bisa dibilang sumber dari segalanya bagi saya itu. Terima kasih Buya atas kesempatan yang Buya berikan pada malam ini pada kami. Nah, baik, kita waktu berikan kembali ke Bang Santo untuk menyatakan closing statement-nya pada acara malam ini. Silakan Bang Santo. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bang Fahmi Basya, terima kasih Bang Haji Yunus. Kita dapat satu narasumber yang luar biasa, menafsirkan situs di Nusantara yang sekarang terpublikasi tidak sesuai fakta. Jadi Bang Fahmi Basya di sini menafsirkan versi beliau, versi Al-Quran.